Jelas saya ini. Oke, baik. Ya, saudara, kita mau hari ini terima equipping secara live. Nah, saudara, saya mau lanjut terus mengajak kita merenungkan setelah kita minggu sebelumnya kita merenungkan kuasa kebangkitan Kristus dan seterusnya, saudara. Nah, hari ini saya mau mengajak kita melihat apa itu kuasa kebangkitan Kristus, kuasa Roh Kudus, saudara. Karena, saudaraku, kuasa Roh Kuduslah yang membangkitkan Kristus dari kematian. Nah, makanya sebagai murid Kristus yang mau bertumbuh bersama, saudara, kita perlu praktek berjalan dalam kuasa kebangkitan itu. Nah, bagaimana kita berjalan dalam kuasa kebangkitan itu kalau kita berjalan dan dipimpin oleh Roh? Penting sekali, saudaraku, kita berjalan dan dipimpin oleh Roh. Inilah kuncinya pemuritan, saudara. Pemuritan adalah tiap hari kita berjalan dan dipimpin Roh. Kalau kita berjalan dan dipimpin Roh, apa yang terjadi, saudara? Maka kita pasti bisa menjadi murid yang maksimal. Kita bisa bertumbuh bersama sebagai murid yang maksimal. Nah, karena itu mari ya kita akan langsung membahas bagaimana kita berjalan dan dipimpin oleh Roh. Kita mau lihat dulu, saudaraku, satu ayat yang sangat penting, Yohanes 14, ya, dua ayat sebenarnya, ayat 16 dan ayat 17. Kita lihat ayat ini, saudara. Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, saudara, Yesus berkata, kalau dia nanti pergi kepada Bapa, saudara, dia akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Nah, apa itu, saudaraku, penolong yang lain? Ya, sebelumnya masih. Nah, saudara, kata penolong yang lain, ya, di dalam, saudaraku, bahasa Yunaninya, kata lain di sini, saudara, adalah alos. Alos itu artinya gini, saudara, ya, seorang pribadi yang lain tapi jenisnya sama. Itulah alos. Ya, artinya, saudara, ya, Roh Kudus itu adalah penolong, ya, penolong yang pribadinya lain tapi dia jenisnya sama dengan yang sebelumnya, ya. Nah, sebelumnya siapa penolong kita? Tuhan Yesus, saudara. Ya, Tuhan Yesus itu penolong kita. Waktu sebelum Yesus, saudara, naik ke surga. Jadi murid-murid menerima pertolongan dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu disebut penolong. Nah, penolong itu kalau kita terjemahkan, saudaraku, ya, dari bahasa aslinya, apa, saudaraku, parakaletos, saudara, ya, itu punya arti pendamping, seseorang yang mendampingi, ya, orang lain untuk menolong orang itu, ya, menolong dia apa, supaya orang itu bisa hidup seperti yang ditolong, ya, seperti yang menolong, sorry ya. Jadi, saudara, penolong itu apa, saudara? Pendamping atau boleh dibilang guru, boleh dibilang apa, saudaraku, rabi. Dia yang terus-terusan mengajar orang yang ditolong itu, saudara, sampai orangnya itu bisa jadi serupa seperti yang menolongnya, saudara. Nah, sebelumnya Yesuslah penolong dari murid-muridnya, ya. Dia menolong mereka supaya murid-muridnya bisa serupa seperti dia, ya. Nah, dia adalah guru dan dia adalah rabi,
ya. Dia terus-menerus saudaraku mengajar muridnya. Ya, muridnya menjadi apa? Menjadi pemagangnya, saudara. Sampai nanti murid-muridnya bisa jadi serupa seperti dia. Nah, tapi saudara, ya Tuhan Yesus tiba-tiba ngomong dia mau pergi kepada Bapa. Waduh, murid-murid kelimpungan, saudara. Gimana kalau Yesus penolong mereka pergi kepada Bapa, nggak kelihatan lagi dong. Yesus nggak ada lagi di dunia ini. Wadaw, gimana ini? Nah, Yesus bilang, jangan takut. Kalau nanti aku pergi kepada Bapa, ya, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Nah, aku akan minta ya ada penolong yang lain, penggantinya aku. Dia pribadi yang lain, tapi fungsinya sama. Ya, dia pribadi yang lain, tapi dia adalah jenis yang sama. Dia adalah Allah juga, ya, tapi dia juga adalah penolong. Dia juga adalah parakletos, penolong yang lain, ya. Jenisnya sama, tapi pribadinya lain. Ya, saudara, fungsinya sama. Jadi Roh Kudus itu datang untuk apa? Untuk jadi penolong buat kita. Penolong itu apa? Pemurid, ya, guru, rabi. Jadi dialah yang sekarang memuridkan kita, saudara. Kita muridnya Roh Kudus. Atau lebih tepat gini, saudara. Kita muridnya Yesus melalui Roh Kudus. Ya, sekarang Roh Kudus memuridkan kita. Sebenarnya Yesus yang memuridkan kita, tapi melalui Roh Kudus, saudara. Karena sekarang Roh Kuduslah yang saudaraku berfungsi memuridkan kita, ya. Dan Dia adalah, ya, kita tahu saudaraku, Dia membawa Kristus di dalam diri kita, ya, karena saudaraku Roh Kudus itu ya adalah saudaraku penolong kita. Nah, karena itu saudara, kita tiap hari harus berjalan dan dipimpin oleh Roh. Kalau enggak, kita enggak bisa pemuritan, saudara. Nah, yang bersyukurnya gini, saudara. Pemurid kita, guru atau rabi kita, ya beda dengan waktu Yesus ada di dunia ini. Rabi kita waktu ada di dunia ini. Waktu dia ada di dunia, saudara, Yesus nggak bisa 24 jam ya mendampingi muridnya. Nggak bisa. Ya, dia kadang-kadang ada, kadang-kadang dia pergi. Nah, waktu dia pergi, murid-murid kelimpungan. Ya, waktu dia, saudaraku, ada di perahu, dia tahu-tahu ya apa saudara tidur, waduh, murid-murid bingung, saudaraku, ya. Ketika dia pergi jauh dari perahu, waduh, mereka, saudaraku, mengalami angin badai, mereka bingung, ya. Jadi saudara, waktu itu Yesus nggak bisa mendampingi murid-muridnya 24 jam karena dia masih dalam bentuk tubuh fisik. Nah, sekarang saudara, ya Yesus ya sudah masuk ke alam roh dan melalui Roh Kudus, saudaraku, dia ya ada di dalam kita. Jadi saudara, ya Roh Kudus itulah sekarang, saudaraku, pemurid kita. Dialah guru kita, dialah, saudaraku, rabi kita, dialah yang bisa memuridkan kita tidak terbatas waktunya, saudaraku. 24 jam sehari. Haleluya. Kita bisa pemuritan dengan Roh Kudus, saudaraku. Karena Sang Penolong itu sudah ada di dalam diri kita. Nah, itu dia, saudara. Makanya bagian kita tinggal apa, saudara? Berjalan dan dipimpin Roh tiap hari. Begitu sederhananya pemuritan, saudara. Jadi kalau saudara bilang, Pak Edi, pemuritan itu apa? Gampang, tiap hari saudara berjalan dan dipimpin Roh. Kalau saudara berjalan dan dipimpin Roh, ya kan, Rohnya siapa, saudara?
itulah pemurid kita kan, guru kita, rabi kita kan. Ya kita tiap hari berjalan ikut dia aja. Kalau kita berjalan ikut dia, proses pemuritan terjadi, saudara. Nah, kita mau lihat kalau kita berjalan dan dipimpin roh, apa yang terjadi? Next, mari kita lihat. Kita pasti bisa berjalan bersama Kristus. Ya, kalau kita dipimpin oleh roh, kita bisa berjalan bersama Kristus. Kita bisa praktek 3B. Makanya orang nggak dipimpin roh, dia nggak bisa praktek 3B, saudara. Karena 3B itu, saudara, harus ya kita praktekkan dengan kekuatan dari Roh Kudus, dengan kemampuan dari Roh Kudus. Dia yang menolong kita, memampukan kita praktek berjalan dengan Kristus. Nah, kita masih ingat khotbah saya, saudaraku, waktu hari Minggu itu, ya, saya pernah khotbah tentang ya di dalam saudaraku ya Efesus pasal 4, janganlah kamu berjalan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Masih ingat saudara? Nah, itu dia. Saya mau ulangi lagi ya. Kalau kita saudaraku berjalan dengan pikiran yang sia-sia, saudara, maka hidup kita akan hancur. Nah, apa itu pikiran yang sia-sia? Saya ulangin dikit. Pikiran sia-sia adalah pikiran daging, ya. Langsung aja. Pikiran daging, saudara. Pikiran daging itu apa? Pikiran yang fokusnya ego, egosentris. Saya. Saya yang menentukan hidup ini. Saya menjalani hidup ini. Saya ya yang menentukan benar atau salah. Saya. Wow. Ya, kalau saya yang menentukan hidup saya, makanya hidup saya hancur, saudaraku. Karena saya independen dari Tuhan. Ya, ini sangat penting, saudara. Jangan kita berpikiran daging. Kalau kita berpikiran daging, kemudian apa? Next-nya kita akan gelap pengertiannya. Nah, ini pengertiannya gelap. Ya, kita nggak ngerti kehendak Tuhan, kita nggak ngerti hal-hal rohani. Saudara boleh jago matematik, saudara boleh ahli saintis, saudara boleh PhD, tapi kalau saudara berpikiran daging, saudara akan gelap pengertiannya. Saudara nggak akan ngerti apa-apa kehendak Tuhan, walaupun kau pinter matematik, walaupun engkau pinter ya dalam apa saudaraku sains, ya walaupun kau bisa pinter dalam ilmu apa sastra, engkau baca Alkitab nggak ngerti, saudaraku, karena pengertiannya gelap. Ya, nah banyak orang pengertiannya gelap, saudara. Setelah itu jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Ingat, ego itu saudara independen. Jadi kalau saudara berpikiran daging, saudara pasti akan jauh dari persekutuan dengan Allah. Akhirnya jadi bodoh. Bodoh itu masih ingat saudara? Nggak ngerti. Tapi kalau bodoh dikasih tahu masih mau tahu. Ya bodoh. Tapi kalau degil, habis itu degil, saudara dikasih tahu, ya nggak mau tahu. Nah itu lebih parah. Ya, saudara kalau orang udah degil, tumpul perasaannya. Ya, udah nggak ada perasaan berdosa, saudara. Ya, bikin dosa, ya perasaannya, hati nuraninya tumpul. Terus menyerahlah dia kepada dosa dan melakukan perbuatan-perbuatan daging. Nah, apa itu perbuatan-perbuatan daging? Nah, saudara baca aja di dalam Galatia pasal yang kelima. Wow, itu mengerikan, saudara. Ya, perbuatan daging contohnya adalah apa, saudaraku? Percabulan, ya, penyembahan berhala, apalagi saudara, ya, sihir, roh percideraan, ya, perpecahan, ya, saudara, perselisihan, ya, kepentingan diri sendiri dan sebagainya, saudara. Nah, itu perbuatan-perbuatan daging. Kenapa kita melakukan perbuatan daging?
asalnya dari pikiran daging. Nah, jadi saudara, kalau saudara bangun pagi nih, saudara nggak lakukan apa-apa, pasti saudara berpikiran daging, pasti. Ya, jadi untuk berpikiran daging nggak usah ngapa-ngapain, saudara. Saudara bangun pagi nih, diam aja, coba diam aja, nggak usah bikin apa-apa, ya. Saudara udah langsung daging yang memimpin saudara. Nah, jadi gimana supaya nggak punya pikiran daging, saudara? Nah, kita baca ayat ini. Roma pasal 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi kenapa ada orang hidup menurut daging, saudara? Karena dia menuruti daging, hidup menuruti daging. Nah, kata hidup di dalam Alkitab, saudara, ya, atau walk, berjalan dalam bahasa Inggris, beberapa terjemahan saya kira berbicara tentang berjalan. Jadi kalau Alkitab bilang hidup berjalan, itu artinya tiap hari, saudara. Ya, jadi ayat ini sebenarnya bisa kita baca begini, sebab mereka yang tiap hari, ya, hidup menurut daging, ya, jadi ini per hari, saudara. Kalau hari ini saudara menuruti daging, saudara akan memikirkan hal-hal yang dari daging. Jadi pikiran daging datangnya karena saudara hari ini berjalan menurut daging. Nah, hidup menurut daging. Saudara ngikutin daging, ya. Nah, jadi kalau saudara bangun pagi, saudara nggak bikin apa-apa, pasti saudara ikut daging, pasti, ya pasti itu. Karena masih ingat saudara, ya karena daging itu saudara di dalamnya masih ada hukum dosa dan maut. Ya, itu apa saudaraku? Itulah ya kayak gravitasi. Kita ditarik oleh daging, oleh hukum yang konstan. Ya, daging itu konstan, ya. Dia tarik saudara untuk apa? Akhirnya saudara berbuat dosa hari itu, ya. Nah, makanya saudara kita mesti apa? Hidup, ya, jangan menurut daging supaya kita nggak punya pikiran-pikiran daging. Nah, gimana membuang pikiran daging? Nggak usah lawan. Shifting hidup ini. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi untuk saudaraku tidak berpikiran daging, caranya gimana? Nah, nggak usah lawan. Saudara ganti aja siapa yang mengendalikan saudara. Ya, kalau yang mengendalikan saudara daging, ganti kendalinya. Biarkan diri saudara dikendalikan oleh roh. Kalau saudara dikendalikan oleh roh, maka saudara memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau saudara dikendalikan oleh roh, pikiran saudara pikiran roh. Ah, ini dia lihat. Kalau pikirannya roh, pengertiannya terang. Ya, bahkan dia makin dekat dengan Tuhan. Akhirnya dia bijak, pinter, ya, hatinya lemah lembut, saudaraku, tidak degil, ya. Maka kemudian saudaraku, hati nuraninya mulai bunyi, saudaraku, ya. Wah, kalau ada dosa dia nggak damai, saudaraku, ya. Terus dia tidak menyerah. Dia, saudaraku, menyerah kepada Roh Kudus, bukan menyerah kepada daging, ya. Dia menyerahkan tubuhnya kepada Roh Kudus dan akhirnya yang keluar perbuatan-perbuatan roh. Itulah yang disebut buah roh. Ya, saudara. Makanya untuk menghasilkan buah roh, ya sebenarnya nggak sulit. Caranya gimana, saudara? Ikutin aja. Dipimpin oleh roh. Berjalan dan dipimpin roh. Pasti kita memikirkan pikiran-pikiran roh. Dan kalau kita memikirkan pikiran roh, hasilnya buah roh. Ya, daging akan mati, saudara, kalau kita berpikiran apa roh. Lihat ayat 16, ya, sebab jika kamu hidup menurut roh daging, kamu akan mati. Kalau saudara terus-terusan dikendalikan oleh daging sampai mati, saudara, itu berarti saudara belum lahir baru, ya. Orang yang lahir baru dia bisa melepaskan diri dari apa, saudara?
dari kendali daging. Tapi kalau saudara hidup menurut daging terus, ya sampai saudara mati, nggak berubah-berubah, nggak bertobat-tobat, itu artinya saudara belum lahir baru. Makanya saudara mati, dibilang mati, binasa. Tetapi oleh roh. Nah, kalau Roh Kudus berdiam dalam diri kita, berarti kita milik Yesus. Ya, kalau ada roh di dalam kita dan kita ikuti pimpinan roh, kita dikendalikan oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Wow. Dan kamu akan hidup. Wow. Saudara, perbuatan-perbuatan tubuh kita akan mati kalau kita, saudara, ya, tiap hari hidup dipimpin oleh roh. Nah, kita lihat, saudaraku, seperti apa ya yang terjadi kalau kita dipimpin oleh roh. Next, kita lihat, saudaraku. Nah, ini yang dahsyat, saudara, ya. Kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 23, yaitu akan hal kelakuanmu yang dahulu itu, kamu akan membuangkan perangai yang lama, yang rusak menurut daya hawa nafsu, supaya roh pikiranmu diperbaharui di dalam kamu. Nah, saudara, ya, kalau kita, saudara, berjalan dalam daging, ya, yang tadi itu, kalau kita ikuti pimpinan daging, kita akan punya pikiran daging, kan? Nah, kalau kita punya pikiran daging, maka hawa nafsu kita, saudara, itu akan menipu kita. Maka kita akan hidup, ya, saudaraku, dalam hawa nafsu yang menipu kita, memperdaya kita. Ya, hawa nafsu itu penipu, saudara. Ya, kenapa? Karena hawa nafsu bilang begini. Ya, hawa nafsu itu menjanjikan kebahagiaan, kenikmatan, ya, menjanjikan, ya, hal-hal yang, saudaraku, indah. Tapi, saudaraku, itu bohong semua. Ya, ternyata itu tipu daya. Ternyata kalau kita, saudaraku, menerima tawarannya, ya, akhirnya kita memang akan merasakan, ya, ada sedikit kenikmatan, saudaraku. Ada, saudaraku, hal-hal yang wow, luar biasa, saudara. Tapi habis itu mengerikan. Hidup kita rusak, saudara. Ternyata, saudaraku, itu bukan kebahagiaan. Ya, itu bukan, saudaraku, kenikmatan yang sesungguhnya. Itu bukan, saudaraku, keindahan yang sesungguhnya, saudara. Itu palsu. Itu menipu kita. Nah, saya kasih contoh, saudara. Hawa nafsu menawarkan orang untuk narkoba, misalnya. Nah, tawarannya apa? Pakai obat ini. Nanti kamu akan mengalami kenikmatan yang luar biasa. Ya, kamu akan mengalami indahnya pikiran kamu, tenang, ya. Kamu akan lupa sama problem kamu, ya. Kalau kamu pakai ini nih, kamu akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Ada perasaan wah, bahagia deh kamu, ya. Benar nggak, saudara? Coba habis dipakai obatnya, saudara. Ya, ada sedikit, wih, memang, saudaraku, perasaan-perasaan yang wah, wih, lupa, nikmat. Tapi habis obatnya habis, saudara. Perasaannya apa, saudara? Bukan sorga di bumi, perasaannya neraka di bumi. Hampa rasanya, saudara. Ya, mulai tertuduh hidup ini, saudaraku. Mulai ingat lagi problem-problemnya. Kan orang kalau narkoba itu karena dia lari dari problem-problem hidupnya, saudara. Ya, dia lari dari rasa sakit hatinya, saudara. Nah, itu semua, saudara. Ya, akhirnya, saudara, dia, ya, saudara, rusak hidupnya. Ya, dia hancur, saudara. Ya, hubungannya sama Tuhan rusak, hubungan sama keluarganya rusak, bisnisnya rusak, hancur semua, saudara. Kenapa? Karena tertipu oleh hawa nafsu. Ingat, hawa nafsu itu penipu.
Ya, contoh lain ya, saya udah pernah sampaikan pornografi sama. Ya kan, dia menawarkan kalau kamu pakai pornografi, kamu coba lihat pornografi ini, kamu akan merasakan aduhai, perasaan yang luar biasa, perasaan yang nikmat ya. Habis kita saudara melakukan itu, melihat pornografi berakhir dengan masturbasi, apa yang terjadi saudara? Perasaan tertuduh, ya hampa. Akhirnya saudara rusak hubungan kita sama Tuhan, rusak hubungan sama sesama, rusak sama istri, rusak ya hubungan apalagi saudara ya. Nah, ya dan dengan diri kita saudaraku ya, kita juga rusak, otak kita rusak ya. Nah, saudara, hawa nafsu itu menipu kita ya. Nah, inilah saudaraku yang saudaraku akan menguasai hidup kita ya. Kalau kita saudaraku berjalan menurut daging ya. Nah, mestinya saudara kita ambil keputusan, enggak, saya enggak mau berjalan menurut daging, saya mau berjalan menurut roh. Ketika saudara berjalan menurut roh, roh bekerja, saudara. Nah, Roh Kudus akan mulai saudara memperbaharui pikiran saudara. Roh Kudus akan saudaraku ya memperbaharui roh pikiranmu. Ya, ini bahasa ada dua jenis penterjemahan, ada yang bilang roh dan pikiran, ada yang bilang roh pikiranmu. Ya, nah, kita ambil saja yang roh dan pikiranmu. Maksudnya apa, saudara? Pikiran kita itu ada rohnya, saudara. Nah, karena ini pikiran bukan pikiran yang di otak secara akal. Ini pikiran hati. Ini pikiran saudaraku batin, ya, pikiran batin. Nah, pikiran batin kita, saudara, itu yang menentukan ya kita, saudaraku, ya berpikiran daging atau berpikiran roh, ya. Nah, saudara, kalau kita berpikiran daging, saudara, kita akan, saudaraku, kena namanya, saudaraku, buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi buah pengetahuan baik dan jahat itu gini, saudara. Kita tahu sesuatu itu ini baik, ini tidak baik. Ini benar, ini salah. Kita tahu, saudara. Ya, kita tahu ini baik, ini jahat. Tapi anehnya gini, walaupun kita tahu itu baik, kita nggak bisa lakukan, saudara. Tapi walaupun kita tahu itu jahat, tapi itu yang kita lakukan, saudara. Nah, itulah yang Paulus bilang seperti dalam Roma 7. Apa yang baik yang aku ingin lakukan, aku nggak bisa lakukan. Ya, justru apa yang jahat yang aku benci, itu yang aku lakukan terus. Nah, itulah orang yang berjalan dalam daging, saudara. Ya, dia udah lahir baru, tapi dia berjalan dalam daging. Ya, nah pikiran pikiran batinnya, saudara, ya punya itu pengetahuan ya baik dan jahat itu, saudara. Dia tahu ini nggak baik, tapi malah dia lakukan. Ini jahat, sorry, ini baik, dia nggak lakukan, tapi ini jahat, itu yang dia lakukan. Nah, itu dia, saudara. Jadi ya kita harus ikut Roh Kudus, saudara, dipimpin oleh Roh, berjalan dalam Roh, sehingga pikiran roh kita diperbaharui. Nah, akhirnya kita punya apa, saudara? Ya, kita punya ya yang namanya, saudaraku, pohon kehidupan. Ya, pengetahuan yang datangnya dari pohon kehidupan, saudara. Nah, ini apa, saudara? Ya, ini karena kita bersekutu dengan Roh Kudus, saudara. Ya, kita terus-terusan bersekutu dengan Roh Kudus, maka ya Roh Kudus di dalam hati kita yang akan memberi kita kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Ya, inilah makanan keras. Makanan keras adalah bagi orang-orang yang dewasa yang inderanya, panca inderanya terlatih untuk membedakan baik dan jahat.
Ya, jadi saudara, kalau saudara tiap hari latih, berjalan dalam roh terus, berjalan dalam roh terus, saudara batin, saudara terlatih, saudara bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, jadi saudara sekarang bisa bedakan yang baik dan jahat, tapi ya beda sama yang Roma 7. Ini Roma 8, saudara. Kalau saudara jalan di dalam roh, nanti saudara berpikiran roh, ya. Dan pikiran-pikiran itu saudara yang akan menolong saudara, ya. Untuk apa, saudara? Saudara bisa bedakan ini jahat ini. Sorry, aku nggak mau, ya. Ini benar nih. Ini yang aku mau, ya, saudara. Jadi kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat, ya. Contoh, ya, saya kasih contoh. Kalau saya tiap hari berjalan dalam roh, saudara, maka roh pikiran saya dirubah. Hari itu misalnya saya nonton TV, saudara. Ya, misalnya saya nonton TV, ada apa, saudara? Ada tayangan-tayangan yang sensual. Nah, kalau saya nggak berjalan dalam roh, tapi berjalan dalam daging, saudara, saya kalau lihat yang sensual-sensual itu, ya, saya tahu ini nggak baik, tapi saya lakukan, saudara. Saya terusin, saya terus menikmati gambar-gambar sensual itu, saudara. Ya, dan akhirnya saya tertipu, saya jatuh dalam dosa, misalnya saudara masturbasi, bisa. Ya, kalau saya tertipu, kalau saya ya berjalan dalam daging, ya saudara, saya akan punya pikiran daging dan saya akan tertipu. Apa yang baik, yang aku tahu, yang baik, aku nggak bisa lakukan. Apa yang jahat, yang aku benci, justru itu yang aku lakukan. Tapi kalau saya penuh Roh Kudus, kalau saya saudaraku bersekutu dengan Roh Kudus, saya punya pikiran roh, pikiran saya diperbaharui sehingga saudara waktu saya dapat godaan melihat yang sensual itu, saudara, di dalam hati saya, nah ini, di dalam batin saya ada suara bilang begini, jangan, ini jahat, ya, jangan pikirin, ini jahat, buang, buang. Nah, herannya saya bisa punya kekuatan, enggak, I can say no, ya, aku bisa bilang tidak kepada pikiran yang jahat itu, saudara. Dan saya bisa say yes kepada pikiran yang baik. Nah, aneh, saudara. Itu terjadi sehingga waktu pencobaan datang, saya menang. Saya tidak jatuh. Bahkan saya makin dekat sama Tuhan. Bahkan lewat pencobaan itu saya makin, saudaraku, bertumbuh. Nah, itulah, saudaraku, dahsyatnya kalau saudara berjalan, ya, dan dipimpin oleh Roh. Saudara mau berjalan dan dipimpin oleh Roh? Nah, itulah, saudaraku, pemuritan. Pemuritan adalah Roh Kudus memimpin kita supaya kita bisa berjalan dengan pikiran Roh tiap hari. Ya, itu dia, saudara. Supaya kita bisa praktek B1. Next, yang kedua, saudaraku, kalau Roh Kudus memimpin kita, ya, kita baru bisa praktek belajar dari Kristus terus-terusan. Ya, karena Roh Kuduslah penolong kita, kan, dia guru kita, dia rabi kita. Nah, rabi kita, Roh Kudus, akan ngajar kita kapan, saudara? Ya, pertama dia mengajar kita lewat firman Tuhan. Jangan lupa, saudara. Makanya saudara mesti baca firman. Kalau saudara nggak baca firman, ya nggak bisa, ya, saudara nggak bisa mendengar suara Tuhan. Saudara nggak bisa, saudaraku, ya, belajar dari Kristus, nggak bisa. Karena Roh Kudus itu mengajar kita firman Tuhan. Ya, dia akan, saudara, mengingatkan kita akan segala yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Ya, kemudian bukan cuma itu, saudara. Dia juga akan, saudara, ya, membawa kita, memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, banyak orang baca firman tapi nggak pernah menemukan kebenaran. Ya, dia cuma membaca fakta-fakta tapi tidak menemukan kebenaran. Ya, cuma menemukan informasi-informasi.
Ya, saudara, bukan kebenaran. Seorang murid akan menemukan kebenaran, saudara. Ya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, ya, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Ya, jadi saudara kalau bangun pagi, ayo langsung selamat pagi Tuhan Yesus. Langsung beri diri saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, kurabaka shandarabaka takiarabakasan. Tuhan, aku serahkan diriku untuk dipimpin oleh Roh. Ya, di aku mau hidup, ya, hidup dan dipimpin oleh Roh hari ini. Kiralabaka shandaralabaka takiarabaka sanda. Tuhan, pimpin aku supaya aku bisa praktek 3B hari ini, Tuhan. Ya, dan saudara mulai dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus mulai saudara yang menggerakkan saudara baca firman. Nah, waktu saudara baca firman pagi itu, renungin firman, wow, beda sekali. Ya, firman Tuhan yang saudara renungkan itu, ya, dicerahkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberi pencerahan. Dia berbicara kepada saudara. Yesus mengajar saudara lewat firman Tuhan hari itu. Ya, nah kemudian Roh Kudus juga mengajar kita dalam komunitas, saudara. Ya, ya lewat karunia-karunia kita, dia mengajar kita, saudara. Ya, dia mengajar kita memberi minum kepada tubuhnya, katanya. Ya, jadi saudara, waktu kita kumpul di kompak itu Yesus lagi mengajar. Ya, waktu kita ngobrol itu bukan sekedar ngobrol, dia ngajar kita lewat saudara kita. Waktu kita pemuritan sama pemurid kita, dia lagi ngajar kita, saudara. Ya, nah, yang terakhir Roh Kudus juga mengajar kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Kisah 8 contohnya, saudara. Ya, ada seorang namanya ya Filipus. Dia lagi jalan-jalan ya di satu tempat, tiba-tiba Roh Kudus ngomong, "Pergilah, dekatilah kereta itu." Dan dia menemukan ada seorang Kasim, sida-sida dari Ethiopia. Dia lagi baca kitab Yesaya 53. Nggak ngerti. Roh Kudus bilang dekati, ya dekati, ya. Terus Roh Kudus gerakkan dia, ya. Kasih tahu dia apa artinya Yesaya 53 ini. Dia beritahu, saudaraku, akhirnya sida-sida ini baru sadar yang dia baca itu adalah tentang Yesus, juru selamatnya. Akhirnya dia diinjili, dia terima Yesus, saudaraku, dia dibaptis, puji Tuhan. Jadi Roh Kudus bisa berbicara kepada kita dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saudara jaga toko, dia bisa ngomong. Ketika saudara sedang apa, saudaraku, ya, tugas di kantor, ketika saudara sedang kuliah, ketika saudara sedang bersama keluargamu, Roh Kudus bicara kepada saudara ya lewat apa, saudaraku, peristiwa-peristiwa sehari-hari itu. Ya, nah ini saudaraku, ya B yang kedua, belajar dari Kristus. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, saudara, next yang terakhir, kita pasti bisa berubah lewat kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, ingat saudara, kita kalau mau berubah makin serupa Kristus, saudara, harus melalui kematian. Karena tanpa kematian nggak ada kebangkitan. Di mana ayatnya? Ya, kita lihat 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Nah, saudara, ayat ini bilang, kita yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Kita tiap hari diserahkan kepada maut karena Yesus, saudara. Nah, pertanyaannya, siapa yang menyerahkan kita ya terus-menerus kepada maut? Ya, dan yang pertanyaan kedua, kenapa kita mesti diserahkan terus-menerus kepada maut? Karena Yesus. Nah, pertanyaan pertama dulu, saudara.
Siapa yang menyerahkan kita terus-menerus kepada maut? Nah, kalau saudara baca konteksnya, saudara, ya, konteksnya ini adalah Roh Kudus, saudara. Roh Kuduslah yang terus-menerus, ya, membawa kita untuk kita diserahkan kepada maut karena Yesus. Dari mana kita tahu? Nanti saudara baca satu pasal sebelumnya. Ya, satu pasal sebelumnya intinya adalah pelayanan roh, saudara. Ya, jadi perjanjian baru itu pelayanan roh. Ya, kalau saudara nggak dapat pelayanan roh, saudara nggak bisa, saudaraku, mengalami perubahan hidup. Karena dia bilang gini, saudara, ia membuat kami ini juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Ya, saudara. Nah, kalau nggak ada pelayanan roh, saudara, kita nggak akan berubah hidupnya. Ya, kita nggak akan berubah. Tapi roh merubah kita. Nah, cara merubahnya gimana? Roh pimpin kita kepada kematian, saudara. Supaya lewat kematian ada kebangkitan. Ya, supaya lewat kematian, saudaraku, barulah hidup Kristus menjadi nyata dalam tubuh kita. Ya, jadi saudara, kehidupan Yesus nggak bisa muncul kalau ya daging kita belum saudaraku dimatikan. Nah, Paulus kasih ilustrasi dalam hal ini seperti saudaraku, bejana tanah liat yang di dalamnya ada terang. Lihat gambar orang ini, saudara. Ya, di sebelah kanan atas, ini orang dalam diri dia ada terang, betul? Terang itu siapa? Kristus dalam dirinya. Tapi terang itu nggak bisa nampak. Kenapa? Karena dia ditutupi oleh bejana tanah liat. Tubuhnya digambarkan sebagai bejana tanah liat. Nah, bejana tanah liat ini, saudara, menghalangi terang itu memancar keluar. Nah, gimana supaya terang itu memancar keluar? Diremukkan. Bejana tanah liat itu mesti diremukkan, pecahin, cus keluar terangnya, saudara. Nah, itulah itu yang dibicarakan dalam 2 Korintus 4. Jadi kita nggak bisa, saudaraku, kehidupan Kristus menjadi nyata dalam diri kita kalau kita nggak mati. Tubuhnya ini, saudaraku, keinginan dagingnya mesti mati. Nah, kalau dia mati, saudara, keluar yes, terangnya, saudara. Nah, siapa? Ini karya siapa? Ini karya Roh Kudus, saudara. Roh Kuduslah yang membawa kita kepada kematian. Benar nggak, saudara? Supaya kita diuji. Supaya kita, saudaraku, lewat itu kita, saudaraku, lewat ujian kita akhirnya, saudaraku, makin terang. Ya, kita makin memanifestasikan hidup Kristus. Makanya kalau saudara penuh Roh Kudus, nah ingat saudara, mari kita lihat di waktu Yesus penuh Roh Kudus. Waktu Yesus berjalan, saudaraku, dalam roh. Coba lihat saudara, Matius 4. Nah, next. Ini yang terakhir, saudara. Masih ingat? Yesus, satu kali dia dibaptis, kemudian saudaraku, dia penuh dengan Roh Kudus. Next, berikutnya. Apa yang terjadi? Maka Yesus dibawa oleh setan. Amin. Dibawa oleh siapa? Oleh roh. Dia dibawa oleh roh kemana? Ke Hawaii, Pak Edi. Ais, ini tidur ini. Ngantuk ini. Kemana Yesus dibawa oleh roh? Ke padang gurun. Untuk apa ke padang gurun? Shopping. Untuk dicobai iblis. Nah, ini dia. Ini yang orang Kristen nggak ngerti, saudara. Kalau saudara ikut Yesus tiap hari, jadi muridnya, saudara akan mengalami yang sama.
Ketika saudara dipimpin Roh Kudus seperti Yesus penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, langsung dibawa ke padang gurun. Nah, tujuannya dibawa ke padang gurun supaya apa? Supaya dicobai iblis, saudara. Nah, pencobaan bukan dari Roh Kudus, dari iblis, saudara. Ya, Allah nggak pernah mencobai kita, tapi Allah menguji kita. Ya, beda ujian sama pencobaan beda, saudara. Kalau ujian, kalau pencobaan tujuannya supaya kita jatuh, hancur, ya, jauh dari Tuhan, ya, tujuannya jahat pencobaan itu, saudara. Nah, kita akan jatuh dalam pencobaan kalau kita punya keinginan-keinginan daging, jatuh kita, saudara. Ya, tapi kalau kita nggak punya keinginan daging, kita dicobai itu jadi ujian, saudara. Ya, dan itu jadi ujian. Itu justru membuat kita, saudaraku, wow, menang. Justru lewat itu, saudaraku, hancur bejana tanah liatnya, ya, saudaraku. Kita mati terhadap ego, saudara. Nah, apa yang terjadi ketika kita mati terhadap ego? Maka saudara, keluarlah kehidupan Kristus dalam diri kita. Ya, jadi kita, saudaraku, tiap hari akan dibawa oleh Roh Kudus untuk apa, saudaraku, mengalami pencobaan, ya, mengalami ujian-ujian yang ada dalam hidup ini, ya, dan kita, saudaraku, lewat itu dibentuk supaya kita die to self, supaya kita mati terhadap perbuatan-perbuatan tubuh kita, ya, sehingga kita, saudaraku, memanifestasikan hidup Kristus. Kita makin serupa Kristus, makin serupa Kristus. Wow, saudara, inilah pekerjaan Roh Kudus. Ya, itu yang saya mau sampaikan hari ini. Jadi mari kita berjalan dan dipimpin Roh tiap hari. Ya, itulah pemuritan, ya. Jadi pemuritan sederhana, ya. Tiap hari berjalan dipimpin Roh, pasti saudara akan praktek 3B, karena Roh Kudus pasti pimpin kita praktek 3B. Kita bisa berjalan dengan pikiran Roh, kita bisa, saudaraku, diajar oleh Roh Kudus tiap hari, dan kita dirubah lewat apa, saudara? Lewat kematian-kematian terhadap ego. Tiap hari kita dibawa, ya, untuk dicobai dan untuk diuji, saudara, supaya kehidupan Kristus menjadi nyata dalam diri kita. Puji Tuhan, itulah pemuritan, saudaraku. Mari kita semangat praktek, ya, berjalan dan dipimpin Roh. Tuhan berkati. Saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Silakan. Wow, Kak Edi, hari ini saya dimerdekakan banget. Kemarin ngalamin pencobaan. Hmm. eh Waduh, rasanya pengen bales banget Kak Edi. Ah, Oh, kok gini banget sih? Bener-bener rasanya secara ego, waduh, ini nggak bener banget gitu kan. Itu rasanya nggak sejahtera banget gitu. Tapi hari ini dengar Kak Edi, wow, ternyata memang memang mungkin itu iblis mencobai saya. Tapi saya hmm. tahu itu ujian ya Kak Edi. Ya. Aduh, bener-bener. Jadi bener sih yang Kak Edi bilang dari awal tuh. Bangun pagi ingetnya itu. Hmm. Rasanya wow, pengen bales banget gitu. Tapi hari ini waktu saya bener-bener dengerin Kak Edi lagi, wah, saya ngerti sekarang bagaimana memang ini awalnya mungkin pencobaan buat saya, tapi sebenarnya Tuhan mau supaya saya Yes. melihat nih, ya, Dan seberapa menang sih. nggak, Ling? Iya. Nah, hari ini justru makanya saya bilang saya Amin. dimerdekakan Kak Edi. Ya, ya. Luar biasa, lengkap. Oke, baik. Ya, Iya, saudara, ada yang mau tanya nggak? Kita ambil beberapa waktu untuk tanya jawab iya sebelum, nih. kalau saudara mau lanjut membahas ini di breakout room. Kalau ada yang mau tanya, silakan. Ya, silakan. Gimana tuh caranya menghadapi ini loh Kak Edi? Ini kan lagi sepertinya ini lagi perang dagang nih. Oh ya, betul. Hmm. Ya kan? Tiap hari lihat, wow, dolar naik terus, barang udah Nah, mulai naik. Gimana nih? Ayo, ya teman-teman. gini caranya. Hmm, Makanya kalau kita punya pikiran daging, hmm, akhirnya pengertian kita gelap, kan? hmm.
Nah, artinya gini, kita lihat apa-apa, kita nggak ngerti kehendak Tuhan. Bodoh kita kan. Hmm. Jadi, karena kita pikirannya pikiran daging. Tapi ketika kita shifting, nggak aku mau tiap hari dipimpin roh, ya kan? Nah, nanti kita bisa punya pikiran roh. Nah, pikiran roh itu membuat pengertian kita terang, bukan gelap. Hmm. Sehingga kita bisa lihat, ya, kita bisa lihat kehendak Tuhan di dalam masalah, problem, kesulitan, ya. Wow, berarti kalau ada masalah ini, Hmm. wah, berarti saya akan lihat kuasa Tuhan lebih dahsyat. Amin. Kenapa? Karena disitulah saya akan lihat pertolongan Tuhan makin hebat buat diri kita. Ya, Wow. anak cucu orang benar nggak akan kekurangan, ya nggak akan minta-minta. Iya. Ya, jadi, wow, saya justru akan lihat Tuhan akan provide buat kita. Ya, nah itu pengertian kita. Ya, jadi nggak duniawi. Ya. Kemudian pengertian kita juga apa ya? Wow, kita bisa lihat, oh, rencana Tuhan ini apa ini? Lewat peristiwa yang ya begitu mengerikan hari-hari ini, Hmm. justru itu pintu buat apa? Buat penginjilan, pintu Ya. buat, ya kan? Ya. Anak Yesaya bilang begini kan, bangkitlah, terangmu sudah datang. Ya, Hmm. kegelapan menutupi bumi, tapi terang Tuhan akan bercahaya lewat engkau. Ya, Amin. nah, akhirnya kita bisa lihat, oh, ini justru penggenapan, kita akan lihat revival terbesar yang belum pernah kita lihat. Ya, Ya. sementara dunia makin gelap, terang Tuhan akan terbit atas kita. Nah, itu maksud saya, pengertian-pengertian kita menjadi ya tidak gelap. Tapi kalau gelap, kita yang kita lihat, aduh, kenapa ya? Susah banget ikut Tuhan. Ya ilah, kenapa sih gua udah sungguh-sungguh makin begini, ya kan? Apa gunanya gue terima Yesus? Hmm. Ya, buat apa sih? Buat apa saya tiap hari ya hidup ikut Yesus? Itu pikiran daging itu, Fungling. Ya. Kalau itu dipikirin terus, hancur kita. Nah, Betul. Ya. Terima kasih Kak Edi. Luar biasa. Teman-teman, ayo, ada yang mau tanya? Hari Jadi ini lengkap. Ya. berarti Nah, ya, sekalipun orang yang sudah lahir baru, tapi kalau setiap hari eh, apa namanya dia terus memikirkan pikiran-pikiran yang daging gitu ya. ya. Artinya kalau kayak gitu tuh kalau terus-menerus ya Kak orang itu jadi sebetulnya dibilang lahir baru nggak sih Kak? Nah, bedanya gini, kalau orang yang belum lahir baru, dia nggak bisa lepas dari pikiran daging itu. Dia hidup di dalam daging, ya. Hmm. Nah, kalau orang yang udah lahir baru, dia tidak hidup di dalam daging lagi. Dia udah hidup di dalam roh, tapi dia bisa berjalan menurut daging. Nah, bedanya di situ. Ya, jadi kita yang udah lahir baru udah lepas, karena lewat kematian Yesus kita dilepaskan dari ikatan daging ini. Kita dilepaskan, ya. Kita udah Hmm. enggak, bukan bukan hamba lagi, kita udah merdeka. Tapi kita masih bisa, karena tubuh kita belum sempurna, kita masih bisa ngikutin ngikutin keinginan-keinginan daging itu. Nah, makanya kita jangan ikutin, dan kita bisa juga tidak mengikutinya karena kita udah lepas dari kungkungan kedagingan, ya. Nah, tapi orang yang belum lahir baru nggak bisa, dia udah Oh. satu dengan keinginan daging itu, dia akan terus bergaya hidup kedagingan sampai dia mati. Nah, itulah orang yang belum lahir baru. Tapi kalau kita bisa lepas, jadi gini, untung orang yang belum lahir baru, ya, ada istilah gini, dia tidak mungkin tidak berdosa. Itu orang yang belum lahir baru, ya. Hmm. Nah, orang yang udah lahir baru, dia mungkin tidak berdosa, tapi dia juga mungkin berdosa. Tergantung dia mau pilih yang mana, ya kan? Hmm. Nah, tapi nanti waktu Yesus sudah kembali
membuat tubuh kita jadi tubuh kebangkitan, kita tidak mungkin berdosa lagi. Ya, jadi itu. Nah, kalau kita lahir baru, kita masih mungkin berdosa, mungkin tidak berdosa. Nah, tinggal Hmm. kita mau pilih yang mana. Oke? Tinggal tinggal pilihan kita sebetulnya Kak. Iya. Satu Makanya lagi. Nah, tiap hari ya bangun pagi. Kayak tadi saya bangun pagi, selamat pagi Tuhan. Tuhan, saya memilih berjalan dipimpin roh hari ini. Urabaka Shanda, Rabaka Takia, Rabaka. Saya terus serahkan diri saya berjalan dipimpin roh. Kalau saya nggak lakukan itu, nah, saya pasti akan menurut daging, pasti. Masih ingat ilustrasi yang saya kasih bahwa uh, kita karena daging kita, tubuh kita belum sempurna, kita masih punya kuasa dosa, ya, yang disebut hukum dosa dan maut, ya, seperti gravitasi yang tarik kita konstan, ya. Nah, itu jangan dilawan gravitasinya, ya. Caranya gimana? Ya, kita mengandalkan hukum roh dan kehidupan. Ya, jadi kita penuh Roh Kudus, berjalan dalam roh. Nanti hukum rohnya yang melawan hukum gravitasinya, ya, hukum dosanya, sehingga kita bisa menang, gitu. oke. Oke Kak. Jadi satu lagi Kak, kan sebetulnya kan hidup dipimpin oleh roh itu kan sama hidup dipimpin oleh firman kan sebetulnya ya Kak. Iya, gini, hidup dipimpin roh akan membawa kita, akhirnya pasti akan hidup dipimpin firman, karena roh dan firman itu nggak bisa dipisahin, Hmm. 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 ya. Roh Kudus disebut roh kebenaran, firman Tuhan juga adalah kebenaran, ya. Jadi dua-duanya, ya, dipimpin roh itu pasti dia bawa kita kepada firman. Oh, oke. Nah, jadi karena Roh Kudus kan fungsinya mengingatkan kita akan firman Tuhan, kan. Iya. Mm-mm. Jadi dipimpin roh dulu, nanti pasti Roh Kudus bawa kita suka baca firman, suka Hmm. merenungkan firman, gitu. Karena nanti pikiran roh itu pikiran firman, kan, pikiran Kristus, kan, pikiran Iya. roh itu. Iya. Oke, Oke ada Kak. lagi yang mau tanya? Pak, mau tanya, bagaimana kita tahu kalau kita sudah dipimpin oleh Roh? Ya, nantinya pasti ada buah roh, ya kan? Karena kalau dipimpin roh, kita pikirannya pikiran roh. Nah, pikiran roh menghasilkan buah roh. Buah roh itu apa? Kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, ya, apalagi itu kemurahan, ya, lemah lembut, sabar. Nah, itu buah roh. Jadi kita lihat nanti sepanjang hari itu kita akan ada kasih, ya. Saya lebih mudah mengampuni orang. Ya, saya tidak saya lebih sabar, ya. Nah, keluar itu buah roh, ya. Nah, saya ada sukacita, ada damai, ya, itulah buah roh, gitu ya. Jadi dari buahnya kamu tahu kamu dipimpin apa. Ya, kalau kita dipimpin oleh daging, ya keluarnya perbuatan daging, percabulan, kenajisan, ya, kemudian penyembahan berhala dan sebagainya. Jadi gitu ya, Bu. Oke, Oke. baik, Pak. Nah, pertanyaannya, Saudara, coba renungkan. Bagaimana sih berjalan dipimpin roh itu praktikalnya gimana? Nah, ini yang kita sering, Saudara, cuman tahu teorinya, tapi praktikalnya gimana? Nah, praktikalnya gini, Saudara. Bangun pagi, langsung persembahkan tubuh, Saudara. Roma 12 ayat 1. Tuhan, ku persembahkan tubuhku sebagai korban yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Engkau. Itulah ibadahku yang sejati. Tuhan, tubuhku ini milikmu. Ini adalah
bait Allah. Aku serahkan kepada Roh Kudus untuk apa? Memenuhi baitnya. Penuhi aku, kendalikan aku, kuasai aku. Itu ya. Nah, setelah itu mulai saudara berbahasa roh, kiralabaka shandaralabaka takiarabaka sanda. Terus sering-sering saudara berbahasa roh ya. Nah, terus praktek itu ya sepanjang hari itu. Nah, kadang-kadang kita lupa lagi, nggak apa-apa, praktek lagi saudaraku terus ya, dipimpin. Ya, nah nanti Roh Kudus akan terus saudara bawa kita sepanjang hari itu praktek 3B pasti. Roh Kudus akan bawa kita praktek 3B, saudara. Kita akan berjalan bersama Kristus, belajar dari Kristus dan berubah. Termasuk hari itu dia pimpin kita untuk menghadapi padang gurun kita. Ya, kita tiap hari ada padang gurunnya, saudara. Ya, pencobaan-pencobaan, ujian-ujian ada. Nah, ini tiap hari kita berjalan dalam roh, ya kalau diuji, dicobai, kita malah menang, ya kan? Makin menang, makin berarti kita makin mati terhadap hidup lama, makin apa, saudaraku, berubah serupa Kristus, ya. Oke, nangkep? Oke, Kak. Itu ada yang menanya, Himawan. Ya, silakan. Ya, Kak Edi, maaf ya, saya mau tanya. Ini apa yang ya ini yang saya alami ya beberapa bulan-bulan ini ya, Kak Edi ya. Mm-mm. Eh, ini juga pencobaan yang saya alami ya ketika istri saya juga mengalami rabun matanya ya, yang saya nggak bisa lihat. Terus eh, ditambah lagi anak saya jatuh dari tangga. Ini kan suatu ujian yang gak habis-habisnya gitu loh. Istri kondisinya udah begitu, saya kan otomatis juga memikirkan juga ya, karena kondisi matanya kan memang sampai saat ini ya puji Tuhan ya berangsur-angsur sudah bisa melihat kembali ya kan. Dan percobaan itu belum habis, anak saya jatuh dari tangga, kakinya patah, tulangnya patah. Nah, sekarang juga masih dalam proses penyembuhan. Tapi puji Tuhan juga tulangnya sudah nyatu dan sekarang bisa sembuh lagi. Tapi ya di dalam peristiwa ini saya tanya sama Tuhan, Tuhan apa sih ini? Apa yang mau Tuhan engkau sampaikan sama saya? Apa yang mau ini sama saya? Apakah saya makin jauh dari Tuhan atau saya makin dekat sama Tuhan? Tapi saya hadapinya dengan tenang kayak ini, enggak sama ini gitu kan. Tapi karena ya itu yang saya berat, ya kayak tadi bilang, memang serahkan hidup itu ya tidur di mana roh setiap hari gitu. Saya juga pekerjaan saya kan nge-Grab Pak kayak dia. Jadi saya tiap hari itu memang selalu berdoa dan selalu berdoa gitu ya. Kalau nggak itu saya sering bahasa roh seperti itu ya. Kadang-kadang firman itu yang saya perkatakan itu kepada orang lain tuh membawa dampak gitu ya. Walaupun saya nggak mereka kan nggak ngerti soal ada kalau yang saya perkatakan tuh kan firman. Mereka nggak tahu. Kadang-kadang saya bilang sama orang yang belum kenal Tuhan, kadang-kadang bilang begini, pencobaan saya apa kesusahan sekali, aneh sekali Pak, saya bilang itu. Besok nggak tahu lagi, saya bilang itu kan kata-kata firman. Terus janganlah hidup di dalam keinginan daging, saya bilang pernah gitu, saya bilang gitu kan. Nah, itu yang sering sekali saya ucapkan pada orang-orang yang saya tiap hari bertemu dengan mereka ya. Nah, itu ya saya semakin hari semakin tenang hidupnya. Maksudnya ketika ada masalah itu nggak panik lagi, itu tenang, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan apa sih yang mau engkau lakukan hari ini lagi gitu. Itu namanya kan sekolah kehidupan ya kayak di yang tadi Pak Edi bilang. Setiap hari kan pasti ada pencobaan yang Betul. yang kita alami gitu ya. Ini saya juga nggak tahu apa lagi yang saya alami gitu lah. Ya saya bersyukur ya. Memang prosesnya lama, tapi kan saya percaya itu kan ada kuasa Tuhan yang menyertai di dalam kehidupan keluarga saya gitu ya. Tadinya mata istri saya kan memang buram ya, tadi nggak bisa lihat apa-apa. Terus kemarin periksa di JSC Tambora, terus di laser matanya tetap nggak bisa itu. Saya bilang ya udah ini namanya proses. Jangan kamu nyalain Tuhan, jangan kamu nyalain diri sendiri. Tetap kamu introspeksi, saya bilang itu. Tetap kamu berserah sama Tuhan. Intinya satu, itulah sama Tuhan.
percaya Tuhan pasti pulihkan, tapi nggak bisa instan. Orang kan maunya instan sembuh, Iya. tapi kan nggak mau prosesnya gitu loh Pak Edi ya. Nah saya bilang udah nggak apa-apa, kamu jalani, kamu mau diejek orang nggak apa-apa, kamu mau dihina orang Hmm. nggak apa-apa, tapi kamu mindset kamu, pikiran kamu jangan sampai kalau saya begini pasti saya bisa nyusahin orang. Jangan Iya. seperti itu saya bilang. Iya. Kamu tetap berpikiran Kristus saya bilang tuh. Ya akhirnya ngikutin apa saran saya terus sampai sekarang dia bisa lihat tadi. Wow, Saya luar dan anak biasa. saya juga sekarang udah tulangnya yang tadinya patah itu kan juga Hmm. eh, banyak orang yang panik gitu. Keluarga saya panik gitu, keluarga besar saya. Udah dioperasi aja, dioperasi. Saya bilang, aduh Hmm. masih kecil kok dioperasi, pasang ring Kak Edi, suruh pasang Iya, ring kan. iya. Karena tulangnya patah, terus saya nggak bisa. Saya bilang, itu waktu itu saya di Solo Kak Edi. Hmm. Jatuhnya kan di Solo, rumah Solo. Jadi, wah gimana caranya? Udah, karena kita itu, ya udah pulang. Kita langsung pulang ke Jakarta, kita bawa ke Ali Patah Tuang. Saya bilang, langsung hari itu juga Kak Edi, udah dari rumah sakit, bilang, kamu bertanggung jawab kalau ada apa-apa nih di jalan. Saya bilang, saya tanggung jawab. Saya bilang, saya tanda tangan saya itu, "Oke, kita pulang ke Jakarta." Langsung hari itu kita pulang ke Jakarta, ya puji Tuhan langsung ditanganin, dan sekarang tulangnya udah sembuh. Maksudnya udah nyatu, dan berhasil Hmm. dalam proses. Itu Iya. sih Kak Edi yang saya, Iya. ya belajar seperti itu yang memang kita harus, Iya. ya itu harus Betul. hidupnya dengan tenang gitu, menghadapi situasi seperti Iya. itu. Itu Kak Edi yang saya mau Thank sampaikan. you. Wow. Ya, Thank you. Inilah iman sejati, saudara ya. Nah, kalau ada orang, kalau dia doa nggak sembuh, lalu jadi kecewa. Ya itu imannya, berarti dia belum iman sejati yang sungguh-sungguh, saudara ya. Tapi justru lihat kalau orang ya dia doa, ya mungkin Tuhan nggak sembuhkan sekarang, atau Tuhan belum sembuhkan, tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Ya, dia tidak kecewa. Dia percaya Roma 8:28. Allah berturut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Kebaikan-kebaikan nanti yang Himawan akan alami, betul nggak? Ya kan? Nah, iya, ini yang luar biasa. Thank you Pak Himawan untuk sharingnya ya. ya, Lanjut terus ya, hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. ya, Oke? semangat, saya tetap semangat. Amin. Oke, baik. Pak Untung, mungkin karena waktu, ya saya serahkan kembali ya. Kita ya masih ada kegiatan lain. Tuhan memberkati. Oke, Saya Edi. doakan, Ya, silakan Kak. Tuhan, terima kasih kami hari ini mendapat pencerahan. Kami mau berjalan dipimpin Roh tiap hari, Amin. supaya kami bisa jadi murid sejati yang maksimal, yang Amin. tiap hari praktek 3B, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, Kami mau belajar dari Tuhan, dan kami mau menjadi serupa seperti Kristus. amin. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Amin. berkati. Sampai Makasih ketemu. Kak Edi. Terima kasih, Pak Edi. Tuhan berkati. Makasih Kak Edi.